Iya benar. Ya udah yuk kita balikan. Ayo. Lihat itu balikan lagi. Apa sih kak? Lihat dulu sekali aja sekali. Di situ lihat tuh. Balikan lagi. Lihat itu balikan lagi. Oh my god. Aduh, anak zaman sekarang kayak gini banget. Ganti. Gak mau ini lagi rame. Tolong tangannya kayak gini. Kasih aja. Sini. Pemirsa, satu orang warga tewas akibat aksi berontak geng motor di Jalan Pegangsaan Timur nomor 30 Subang. Korban tewas saat berusaha meleraikan keributan. Dengan membabi buta, para pelaku menyerang hingga merenggut nyawa berinisial R, seorang penjual pecel lele yang berusaha meleraikan keributan. Anak zaman sekarang gak ada sopan santun banget ya. Tuh, lihat, geng motor. Tuh anak-anak zaman sekarang kayak gitu tuh. Geng motor, tawuran. Gak kayak zaman dulu kakek. Zaman dulu mah enak. Nah, di Orde Baru tuh ada yang namanya proyek satelit Palapa. Nah, proyek ini tuh dibangun di masa Presiden Soeharto di Orde Baru dalam rangka meningkatkan kemajuan teknologi komunikasi di Indonesia. Satelit ini tuh dirancang untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara dan juga untuk ke beberapa negara kayak Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, penamaan satelit ini tuh dipilih sama Pak Soeharto untuk mengenang Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada pada tahun 1334. Nah, kalau yang masalah pangan tuh, dulu tuh ada yang namanya Swasembada Pangan. Nah, itu jadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak luas. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi, jadi dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia pada zaman Orde Baru waktu itu tuh. Nah, itu tuh salah satunya untuk kelebihan-kelebihannya, tapi masih banyak lagi kayak contohnya tuh kontingen Garuda atau Konga. Nah, Konga ini tuh yang bikin Indonesia tuh ditakutin sama negara-negara lain. Konga tuh pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugasin jadi pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia tuh udah ikut serta dari 1957. Nah, di Orde Baru tuh Indonesia ngirimin pasukan Konga ini ke Irak, Kuwait. Nah, kalau kita ngomongin tentang pendidikan tuh, dulu juga ada kebijakan namanya wajib belajar dari 6 tahun jadi 9 tahun di Orde Baru tahun 1984. Itu punya banyak alasan, karena salah satunya itu kalau dari segi pendidikan, meningkatnya angkatan kerja di Indonesia yang hanya berpendidikan tamat SD atau bahkan sama sekali nggak tamat SD. Nah, kalau dari segi ekonomi, upaya peningkatan sumber daya manusia tuh dapat ngasih nilai tambah lebih terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia ini akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada saat itu. Nah, kan tadi udah ngomongin tentang pangan, tentang pertahanan, tentang satelit Palapa. Nah, sekarang itu tentang kesehatan. Pembangunan pemerintahan Orde Baru tuh di bidang kesehatan diimplementasikan dengan salah satunya melalui program kesehatan masyarakat. Program ini tuh dilakuin untuk mengembangkan kembali pusat kesehatan masyarakat atau sekarang tuh puskesmas dan pos pelayanan terpadu posyandu. Nah, posyandu ini dikembangin melalui 5 program, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, serta penanggulangan diare dan imunisasi. Tapi masa sih kayak zaman dulu enak? Kalau misalkan zaman Orde Baru enak, kenapa tuh waktu itu ada ini nih peristiwa 98 kan kerusuhan tuh, terus pemerintahannya jatuh, warga-warganya juga tersiksa tuh. Di mana-mana yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Nih ya, nenek kasih tahu. Yang pertama, ada pengekangan kebebasan berpendapat. Ini tuh ngebuat warga jadi gak bisa loh buat ngungkapin keluh kesah sama pendapatnya ke pemerintah. Karena ya, kadang berpendapat malah ditangkap. Muncul deh tuh kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ngeri banget tahu. Masa berpendapat sedikit kita langsung ditembak, mati? Gak tahu deh sama siapa. Nih, contohnya aja ada Petrus. Ceritanya kayak gini nih. Bil, Ya, tahu gak? Kemarin waktu di pasar aku ngeliat ada yang lagi demo. kenapa? Itu si Soeharto naikin bahan pangan. Sudah, jangan bahas itu.
biarkan saja. Ya udah, sekarang kita pulang aja yuk. Ih, kalau diingat lagi mah, mending merinding. Bener gak, Kek? Iya, bener itu. Iya aja sih kakek teh. Lanjut ah. Terus ada pembatasan partai politik atau parpol. Ini pasti kalian diajarin dong di sekolah. Dulu aja nenek diajarin. Kalau kalian gak diajarin, pasti bukan Bu Irma ya gurunya. Bercanda. Jadi di masa Orde Baru itu cuma boleh ada 3 parpol, yaitu Partai Persatuan, Golkar, sama PDI. Lanjut lagi, ini teh ada KKN. Iya lupa, malah yang sinden gening. Nih yang ini yang bener mah. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi mah semacam menggelapkan uang ya, bukan yang body shaming nenek teh, tapi emang gelap. Kalau kolusi hubungan antara kerjasama, tapi melawan hukum neng. Kalau nepotisme, sekeluarga teh bisa jadi bupati. Contoh, nenek jadi bupati sekarang. Entar teh abis nenek bisa aja si papa atau si mama. Ntar teh nurun bupati di sini atau di sana. Nah, jadi gitu. Terus di masa Orde Baru itu ada peristiwa apa lagi sih, Nek? Ada demo. Tuh, mama kamu yang ikutan demo. Kenapa nih ngomongin demo-demo? Sini dong, Ma, duduk. Ceritain gimana sih waktu demo masa Orde Baru itu, Ma? Kalian mau tahu? Iya. Dulu tuh, mama ketemu sama papa di situ tahu. Masa sih? Lihat dong, ada fotonya nggak? Ini nih. Lihat. Kok mirip kakek? Iya dong mirip, namanya juga anak sama bapak. Terus, Ma, ini gimana lagi kronologinya Mama bisa ketemu sama Papa? Jadi ceritanya Main weh. Tadi sorry ya, yang tadi berapa? oh iya nggak apa-apa kok. Tadi aku nggak sengaja. Sebut ya. Makasih ya. Yuk. Coba tadi lumayan juga ya. Terus, itu lanjutan demonya gimana lagi sih, Ma? Udah. Kalian mending tidur aja. Ini udah jam berapa loh? Mama kasih, Nanti mama ceritain kok lanjutannya. Kalian tidur dulu sekarang. Tapi janji ya? Iya. Janji ya? Janji kok. Yeay. Tidur. Ya kena tembak. Apa sih kok kesana sih? Ya. Udah diam. Kamu jangan nonton man, kamu main gitu aja. Apa enaknya? Ya. Ada demo. Tuh mama kamu ini. Mana? Sana coy. Oh iya. Ulang. Tunggu dong. Apaan sih? Kamu tuh jangan terlalu cepat. Wow. Ngomong kan. Mana tuh, Man?